Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita besar ketika saya dapat menjumpai saudara pada saat ini. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur ketika kami masih boleh mendengar apa yang Tuhan mau katakan bagi kami. Mari berbicara, berkata-kata, urapi kami sekalian, tidak terkecuali siapapun, apapun, bagaimanapun keberadaan kami. Biarlah kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau kehendaki yang harus kami lakukan. Berbicaralah, urapi kami sekalian, tidak terkecuali. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini ada begitu banyak penampakan di langit. Entah itu kuda yang sedang berjalan, atau malaikat naik turun, atau Tuhan Yesus sendiri menampakkan diri di awan-awan. Namun kita tidak berbicara penampakan yang semakin masif akhir-akhir ini, tetapi kita akan berbicara tentang fenomena penampakan Yesus dalam Kisah Rasul 10 ayat 40. Saya akan bacakan buat saudara sampai 41. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan besar buat kita, mengapa Yesus harus menampakkan diri selama 40 hari kepada para muridnya? Bukankah dia sudah bekerja keras? Bukankah dia sudah menyelesaikan seluruh prosesi penyelamatan untuk manusia? Bagaimana dia menderita, bagaimana dia dicerca, bagaimana dia digoda oleh iblis, bagaimana dia menderita di kayu salib dan mati. Kebangkitannya membuktikan dia adalah Tuhan, dan dia layak untuk kembali ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kembali ke habitat semula sebelum dunia diciptakan, yakni kekekalan yang ia miliki. Namun saudaraku, ia menampakkan diri kepada kita sekalian. Ada banyak terjemahan dalam bahasa Inggris tentang penampakan ini. Seen, to appear, become manifest, become visible, atau plainly seen, sangat nyata sekali. Dalam terjemahan bahasa Yunani, kata penampakan ini empanes, atau manifestasi, suatu hal yang nyata terlihat supaya dapat dipahami. Jadi saudara, kebangkitan Kristus itu adalah fakta sejarah. Ketika dia menampakkan diri, dia menutup kemungkinan hoak bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Itu jelas hoak. Bagaimana Yesus pergi meninggalkan murid-murid begitu saja. Dengan penampakan dirinya, Yesus menutup kemungkinan bahwa dia tidak disalib, tetapi dia diangkat oleh Tuhan. Kenyataannya dia disalib, mati, bangkit, dan kemudian menampakkan diri. Dia menutup kemungkinan segala hoak yang mengatakan bahwa Yesus itu benar-benar mati dan tidak pernah bangkit. Ditemukan kuburannya di dekat Yerusalem. Ada kepercayaan yang mempercayai yang disalib itu Yesus, tetapi kemudian dia turun dari salib dalam kondisi setengah pingsan dan berjalan ke India, menikah dan melakukan segala sesuatunya. Yesus menampakkan diri, menutup segala tipu-tipu
tipu daya, segala sesuatu yang dibelokkan oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang mengerti kebenaran, tokoh-tokoh agama yang mengerti kebenaran, tetapi membelokkan tentang kebenaran itu. Yesus menampakkan diri dengan anatomi spiritnya. Dia bisa menembus tembok, dia bisa tampil di mana saja, dia bisa hadir kapan saja. Ketika dia berkata, saatnya tidak lagi menyembah di Gunung Gerizim, saatnya tidak lagi berkiblat berdoa di Yerusalem. Karena apa? Yesus menampakkan diri di mana saja, kapan saja. Anatomi spiritnya tidak dibatasi ruang dan waktu. Selagi dia masih menampakkan diri, orang bisa merindukan dia dan kerinduannya itu akan dipuaskan oleh kehadirannya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh berbahagia punya Tuhan yang tidak berparkir di kuburan. Kekristenan tidak berhenti di lubang kubur. Kekristenan tidak berhenti di liang kubur. Kekristenan tidak berhenti di goa kubur. Tetapi kekristenan berangkat dari kebangkitannya pada hari Minggu. Dan kemudian dia menampakkan diri. Oleh sebab itu, selagi dia masih nyata atas kita, dia bisa menampakkan diri kepada siapapun di zamannya. Di saat ini juga dia bisa menampakkan diri kepada saudara, bisa menampakkan diri kepada kita. Sejauh mana kita memiliki kerinduan yang membara, memiliki kerinduan yang menyala-nyala, kita memiliki semacam gairah, hasrat hati yang luar biasa yang pernah dimiliki murid-muridnya, yang pernah dimiliki oleh Maria yang datang di kuburan Yesus. Tidak peduli pagi-pagi benar, tidak peduli berada di dalam situasi yang sangat tidak enak. Dia memiliki kerinduan yang membara, yang ingin berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus menampakkan diri pertama kali kepada Maria yang dekat kubur itu, karena memiliki hati yang sungguh-sungguh rindu untuk menikmati Tuhannya sekalipun masih berada dalam keadaan kuburan. Tetapi realitasnya, Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang memiliki kerinduan yang membara. Lukas 24:36 mengatakan kepada kita, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah makanan di sini? Lalu mereka memberikannya kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambil dan memakannya di depan mata mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ia menjumpai mereka yang sedang berkumpul, yang dalam keadaan yang tidak menentu. Namun mereka tetap memiliki kerinduan yang membara. Hampir-hampir putus asa, hampir-hampir tidak ada harapan. Tetapi dia masih memiliki setitik kerinduan menjumpai gurunya Yesus itu. Sehingga Yesus menampakkan diri. Bahkan Yesus sanggup untuk memberikan jawaban atas keraguan-raguan Thomas
Dan dia datang kepada Thomas. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudaraku, ini semacam kredo, semacam pengakuan. Ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi kalau seandainya orang berkata Yesus itu jadi Tuhan diangkat pada tahun 325-an tentang konsili Nicea baru diangkat jadi Tuhan. Sejak Yesus hadir saja, mereka sudah berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Di samping kerinduan yang membara akan Tuhan dan Tuhan akan menjumpai kita, di situ tidak boleh ada yang namanya keraguan-raguan. Keraguan-raguan itu menutup kehadiran. Keraguan-raguan itu menutup urapan. Keraguan-raguan itu menutup berkat. Keraguan-raguan itu menutup segala pertolongan yang Allah miliki yang akan diberikan kepada kita. Keraguan itu bagaikan kapal yang sedang diombang-ambingkan oleh ombak. Ketika tidak terkendali, kapal itu oleng dan tenggelam. Jangan taruh roh keraguan-raguan tentang Tuhan. Ia menampakkan diri kepada siapapun yang merindukannya. Ia menampakkan diri kepada saudara yang sangat-sangat merindukannya. Dan bukan menjadi rahasia umum. Banyak orang menjadi percaya Kristus. Banyak orang menjadi pengikut Kristus. Bukan karena khotbah pendeta. Bukan karena diinjili. Sekalipun ada banyak orang datang dan bertobat karena khotbah, karena diinjili. Tetapi ada banyak orang yang datang kepada Yesus ketika Yesus menampakkan diri kepadanya. Dan dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Ada banyak orang percaya kepada Yesus bukan karena ajaran, bukan karena pendeta, bukan karena karya manusia. Yesus yang hadir menampakkan diri kepadanya. Dan saya belum pernah mendengar sama sekali ketika seseorang percaya dan pindah agama. Karena apa? Karena saya melihat tokoh agamanya hadir menampakkan diri kepada saya. Saya belum pernah mendengar bahwa ketika saya pindah agama karena tokoh agamanya tadi malam membangunkan saya dan berkata, "Percayailah aku, ikutlah agamaku, karena agamaku agama terbaik, agamaku agama pilihan." No, tidak pernah ada seperti itu. Tetapi ketika saudara mendengar orang percaya Kristus karena Yesusnya, karena pribadi Tuhannya yang hadir menampakkan diri dan menyatakan diri kepada banyak orang, dan itu yang menjadikan mereka percaya. Jangan pernah taruh keraguan-raguan sedikit pun di dalam diri Yesus, di dalam pemeliharaannya, di dalam kuasanya, di dalam perlindungannya. Ketika kita tidak ragu-ragu akan pemeliharaannya, dia Yehova Jireh. Dia sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan, kita perlukan. Yehova Jireh. Dia siap menyediakan segala sesuatu dan tidak pernah terlambat. Ketika kita tidak pernah ragu-ragu akan perlindungannya, maka dapat dipastikan kita tidak akan pernah kecewa, kita tidak akan pernah bimbang, kita tidak akan pernah merasa khawatir dan takut. Karena apa? Kita punya perlindungan bagaikan benteng yang kokoh. Bapa di surga yang pegang driver kita. Bahkan dia senantiasa mendrive kita, mendorong kita melakukan segala sesuatu untuk kita punya nyali berkarya, punya nyali melakukan segala sesuatu. Penampakan Kristus itu membuat kita tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang.
Karena apa? Memang dia hidup, dia nyata buat setiap kita sekalian. Jangan sampai saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa ada begitu banyak orang tetap percaya Kristus, tetap menjadi orang Kristen, tetapi di dalam hidupnya ragu-ragu, bimbang, kecewa, meragukan ketuhanannya, meragukan pemeliharaannya. Saudara, itu bukan karyanya Tuhan, itu karyanya iblis. Sudah tahu Yesus itu pencipta langit dan bumi. Masa iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Saudaraku, jangankan batu, bulatan bumi dijadikan roti, kismis bisa. Dan itu sangat meragukan jika engkau anak Allah. Sudah tahu dia anak Allah, kenapa jika engkau anak Allah? Jadi ketika Yesus menampakkan diri, memiliki hasrat yang membara, menggebu-gebu. Seperti wanita-wanita yang ingin mengunjungi kuburan itu. Seperti murid-murid yang memiliki kerinduan di tengah ancaman, di tengah berbagai macam depresi yang luar biasa. Mereka berkumpul bersama-sama menantikan kehadiran Tuhan. Dia akan datang, dia akan menampakkan diri kepada kita juga, sehingga yang bisa membunuh seluruh keraguan-raguan, kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penampakan ini juga sekali lagi tidak membuat murid-murid menjadi takut. Memang harus diakui murid-murid itu punya nyali cemen. Ketika Yesus disalib itu murid kocar kacir. Bagaimana Petrus menyangkali Yesus, bagaimana Yudas juga berkhianat, sama-sama berkhianat. Yang berbeda, Petrus tetap kembali kepada Tuhannya, meminta pengampunan, melayani Tuhan, sementara Yudas menyesali diri dan bunuh diri. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, wajar gurunya dianiaya di depan matanya, gurunya dipermalukan, ditelanjangi, dicambuk, diludahi, penyaliban sesuatu yang sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat keji. Bahkan itu tidak boleh terdengar di telinga penduduk atau warga negara Roma. Mendengar saja tidak, apalagi menyentuh kulit mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentu wajar orang bisa menjadi stres, orang menjadi takut, orang mau mulai depresi, hilang harapan. Tetapi penampakan itu mengobati segala sesuatunya. Dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35 mengatakan kepada kita bahwa pada saat itu terjadi ketidakadilan. Yesus dituduh penistaan agama, dituduh menghujat Allah. Dan saudara tahu, mereka semua sepakat berkata, salibkan dia, salibkan dia. Bahkan orang-orang yang pernah disembuhkan, mungkin orang-orang yang pernah dijamah oleh Tuhan, diberi makan oleh Tuhan, orang-orang yang seminggu sebelumnya berkata, Hosana, Hosana, diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Namun saudara, kali ini mereka berkata, salibkan, salibkan. Oleh karena bujukan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, lebih baik kita milih Barabas, jangan Yesus Kristus dari Nazaret. Lebih baik kita memilih seperti habitat kita, seperti karakter kita, seorang pemberontak, seorang pembunuh, seorang berdosa. Kita pilih ini dan kita menyalibkan Yesus. Dan mereka sepakat bersumpah, biarlah darahnya tertanggung atas kami
dan keturunan kami. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dan realitasnya orang-orang Yahudi diburu oleh banyak negara dan dibantai. Tahun 70 saja orang yang disembelih itu mengalirkan darah sekekang kuda. Belum mereka yang dibantai Hitler. Kenapa? Biarlah darahnya tertanggung atas kami dan tertanggung atas anak-anak kami. Saudara Kleopas bersama temannya berjalan menceritakan keraguan, kekecewaan, perlakuan tidak adil terhadap Yesus Kristus yang diharapkan menjadi nabi, yang diharapkan menjadi orang yang dapat menolongnya, tetapi berakhir di kayu salib. Saudaraku yang kekasih, harapan tinggal harapan, tetapi kekecewaan itu terus berada sampai penampakan Yesus kepada mereka, dan mata mereka tercelik. Dan mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika kita berjumpa dengan Dia? Saudaraku, memang harus diakui bahwa dunia ini akan mengecewakan. Dunia ini tidak ada yang kita bisa harapkan. Dunia ini semakin memburuk. Alkitab berkata, unsur-unsur dunia akan dibakar habis, akan hilang lenyap. Harapan kita kepada harta bisa habis. Harapan kita kepada kecantikan habis seiring dengan waktu. Secantik-cantik saudara, 25 tahun lagi saudara sudah berubah wajah. 25 tahun lagi semakin gempot. Ketika saudara secantik-cantik saudara dan rohnya diambil Tuhan, saudara terkapar, terbujur kaku. Ketika saudara dikubur, wajah saudara yang cantik itu menjadi makanan belatung dan ulat, dan sangat-sangat menjijikan, dan tidak ada yang diharapkan. Dunia ini penuh ketidakadilan. Tidak ada negara yang adil makmur. Adil makmur slogan kita. Ya mudah-mudahan puji Tuhan kita dapat menyaksikan adil dan makmur dari Sabang sampai Merauke. Adil dan makmur, pemerintah yang mampu menegakkan keadilan. Memang dunia ini tidak disetting untuk kita tinggal. Saya percaya ada di antara saudara menyaksikan orang-orang meninggal di bawah usia saudara. Saya sebagai guru, saya melihat murid-murid saya ada yang meninggal. Main futsal, baru duduk sebentar, dadanya sesak, lewat. Masih remaja, anggota gereja saya lihat napas sesak sedikit, duduk, lewat. Kalau orang tua meninggal, kakek nenek meninggal, ya wajar sesuai dengan usia. Orang berkata bahwa anak muda bisa mati, orang tua wajib mati, kakek nenek pasti mati. Nggak kemana-mana, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dunia ini memang tidak bisa kita harapkan. Dunia ini tidak bisa kita andalkan. Ini bukan teori, memang realitasnya begitu. Bukankah saudara dikecewakan begitu banyak orang di sekitar saudara? Untuk itu ketika bayi lahir pasti nangis. Dia tidak senyaman di dalam perut ibunya. Di dalam perut ibunya dia tinggal menikmati suplai makanan ibunya, kasih sayang ibunya, menikmati hal yang terbaik, hal yang terindah. Karena apa? Di dalam rahim dia sangat nyaman. Ketika dia keluar menghirup udara, dia tahu dia menghadapi masalah, penyakit, panas, dingin, kekecewaan, kepahitan, maka dia nangis teriak. Tidak ada bayi yang lain tuh nyanyi haleluya, nggak ada sekalipun anak pendeta. Tapi berbeda ketika orang yang mati di dalam Tuhan. Orang di sekitarnya nangis, sudah pasti nangis. Tetapi dia yang meninggal, dia tersenyum, dia terbebas dari dunia ini.
Dia terbebas dari penyakit, terbebas dari kesengsaraan hidup, terbebas dari panas, terbebas dari trik-trik politik, kesulitan, resesi ekonomi, pandemi. Dia tinggalkan tubuhnya, dia kembali ke anatomi spiritnya menghadap Tuhan. Wah, nikmat sekali hidupnya. Dia bersuka cita, dia senang. Sebaliknya orang-orang di sekitarnya akan menangis. Pegang erat-erat iman saudara kepada Kristus yang menampakkan diri. Setiap kita harus mengalami penampakan diri secara pribadi. Walaupun bukan secara kasat mata, tetapi secara pribadi dia dapat menjumpai saudara, menampakkan diri secara pribadi dengan saudara. Oleh sebab itu terimalah dia secara pribadi. Tidak ada ruginya saudara percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Tidak ada ruginya. Dia siapkan paket keselamatan secara sempurna. Saudara, dosa diampuni, lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, miskin diperkaya, mati masuk surga. Saudara, kenikmatan indah ketika kita mau tinggal di dalam Kristus saja. Kita percaya kepada Dia. Yang pertama, kita tidak pernah ragu-ragu mempercayai Dia. Yang kedua, kita tidak mengalami ketakutan, kita tidak mengalami kecemasan, kita tidak mengalami kebimbangan. Dia taruh harap kita kepada Tuhan. Karena memang dunia yang mengecewakan ini sengaja dibuat Tuhan supaya kita tidak nyaman di sini. Kita akan nyaman yang namanya langit baru dan bumi yang baru. Kita akan masuk ke dunia yang berbeda, dunia yang Allah miliki, yang namanya kerajaan Allah. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu tahu bahwa kita tidak perlu kembali ke masa-masa di mana kita tidak mengenal Tuhan. Murid-murid Yesus ingin kembali menjala ikan karena dia begitu khawatir, begitu takut karena tidak ada guru yang dapat diandalkan lagi. Tidak ada mereka yang sungguh-sungguh menaruh imannya kepada Tuhan. Dia akan bersama-sama pergi untuk mencari ikan lagi. Tetapi saudara tahu, Yesus menampakkan diri dan Yesus kembali mengingatkan kepada mereka. Di atas keraguan-raguan, ketakutan, Yesus akan menampakkan diri kepada kita. Dia terus akan nyata akan kehadirannya bagi kita sekalian. Fenomena penampakan Kristus itu meyakinkan kita akan tugas yang harus diselesaikan. Saudaraku, mengapa Yesus tidak menampakkan kepada semua orang, tetapi kepada hanya murid-murid yang pernah makan dan minum bersama-sama dengan Dia? Saudara perlu tahu bahwa dalam kebudayaan Yahudi pada waktu itu, pada masanya pekerjaan Yesus itu sangat dibenci. Jangankan pekerjaan Yesus, pelayanan Yesus. Nama Yesus di mata orang-orang Yahudi, ahli Taurat, imam besar, Farisi, acaranya itu dianggap virus pandemi yang perlu diberantas. Dan ancaman ini nggak main-main saudaraku yang kekasih. Gurunya saja disalibkan, apalagi murid-muridnya dicincang. Orang Yahudi itu kejamnya luar biasa. Memang orang Yahudi tidak menyalibkan Yesus, orang Yahudi tidak membunuh Yesus, karena mereka punya hukum, jangan membunuh. Mereka tidak membunuh, tetapi mereka memperalat orang-orang Roma untuk membunuh Yesus dengan fitnahan yang keji, dengan tuduhan-tuduhan yang di luar batas. Dan mereka sangat alergi. Kenapa alergi? Karena posisi mereka akan tergeser, popularitas mereka tersingkirkan. Mereka tidak lagi menjadi famous. Karena apa? Yesus diagung-agungkan, Yesus dipuji, Yesus dipermuliakan begitu banyak orang. Hosana, Hosana. Dan realitasnya Yesus menyatakan diri kepada mereka dengan pertolongan. 5 ketol roti, 2 ekor ikan. Bahkan dia membuat Sakius bertobat
Zakheus orang terkenal bisa bertobat, perempuan Samaria bisa bertobat, pendarahan 12 tahun bisa sembuh, bongkok 18 tahun bisa berdiri tegak, mereka yang buta disembuhkan. Wah, saudara, ada begitu banyak miracle, mujizat, ada begitu banyak berkat, dan tidak ada satupun hal seperti itu dilakukan oleh orang-orang Farisi. Kalau Yesus berkata kesembuhan, maka kesembuhan itu mengalir dan menjamah. Ketika Yesus berkata berkat, maka berkat itu mengalir, mujizat itu mengalir. Ketika Yesus berkata kebangkitan, maka orang mati bangkit. Kalau orang Farisi ngomong kebangkitan, gak ada satupun yang bangkit. Mereka masih mati aja. Ketika mereka berkata kesembuhan, wah, saudara, jangankan kesembuhan, mereka masih terkapar, cuma ngomong doang, tidak ada bukti, tidak ada kuasa, tidak ada kuasa. Maka mereka sangat takut, menganggap ajaran Yesus itu merupakan ajaran yang rezeki mereka. Mereka orang-orang kaya, mereka bisa mendapatkan uang, bisa mendapatkan jabatan dari agamanya. Jadi agama bagi orang-orang Farisi yang jahat-jahat itu merupakan komoditas untuk popularitasnya. Oleh sebab itu, Yesus tidak pernah menampakkan diri kepada mereka. Ada banyak orang datang di gereja, tidak pernah bertobat. Mereka berkata kebenaran, tapi kebenaran itu tidak mendarat di hatinya, tidak mendarat di tingkah lakunya, tidak mendarat di kehidupan sehari-harinya. Karena apa? Mereka tidak menerima dan mendapatkan penampakan diri dari Tuhan. Enggak sama sekali. Karena apa? Karena memang mereka tidak terbiasa hidup di dalam kuasa kebangkitan, kuasa yang Yesus miliki. Orang-orang model ini keras. Orang-orang model begini susah bertobat. Ketika Yesus menceritakan ada 2 anak sulung dan bungsu. Anak sulung ada di rumah dan anak bungsu minta warisan, dan kemudian dia keluar menghabiskan warisan yang ada, dan kemudian menjadi brutal. Di luar sana jauh dari bapaknya, dia sadar di rumah bapakku banyak makanan, tetapi aku kelaparan. Statusku itu anak bapak orang kaya. Statusku ini adalah anak konglomerat, tetapi aku melarat, miskin, buta, dan telanjang, kata Alkitab. Maka dengan kerinduan yang sangat dia datang menjumpai bapaknya, menunjukkan pertobatannya, dan ingin kembali kepada bapaknya. Saudara tahu bapaknya memeluk dia dan berkata kepadanya, anakku. Bapak ini menerima si anak ini. Tapi berbeda dengan anak sulung. Anak sulung ada kebencian terhadap adiknya, ada kemarahan terhadap adiknya yang sudah menghabiskan harta. Dia tahu harta bapaknya banyak, tapi dia tidak bisa menikmati dan tidak mengerti bagaimana cara menikmati. Bahkan dia berkata, anak kambing saja belum pernah dipestain dengan anak kambing satu. Itu namanya dia terhilang di dalam, terhilang di luar, bisa cepat bertobat. Terhilang di dalam, susah bertobat. Orang kalau di dalam gereja masih jahat, di dalam gereja masih suka mulutnya ngember, lambe turah, atau mencela orang, sama orang miskin, sama tukang sampah, sama pembantu, atau sama siapa saja derajat yang lebih rendah, mulutnya bisa begitu kasar, begitu tajam. Tapi coba ketika dia bertemu dengan orang kaya, orang yang disegani, maka dia ketakutan, tertunduk. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu berarti kebenaran tidak mendarat di dalam diri saudara. Itu menunjukkan bahwa Tuhan belum menampakkan diri secara pribadi kepada saudara. Akibatnya saudara tahu, kita terhilang di dalam. Saudaraku, Lukas pasal 16 ayat 29 mengatakan kepada kita,
Kisah tentang Lazarus dan orang kaya. Orang kaya yang sangat menderita itu berkata kepada Bapak Abraham, suruhlah Lazarus datang memberitakan kepada saudara-saudaraku, masih ada 5 di sana. Lukas 16:29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Sekali lagi, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kalau orang hatinya keras, orang hatinya memberontak, sekalipun ada orang mati bangkit lagi dan memberitahu kepada orang itu tidak akan bertobat juga. Di sana ada kesaksian Musa dan para nabi. Kesaksian Musa dan para nabi itu tujuannya, arahnya cuma satu, Yesus Kristus, nggak ada yang lain. Kalau mereka tidak mau mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak pernah mau mendengarkan Yesus Kristus, tentu mereka akan binasa. Mereka tetap akan menolak sekalipun ada orang menampakkan diri kepada mereka. Saudara, fenomena penampakan diri Yesus ini menjadikan murid-murid begitu punya nyali untuk berjalan. Murid-murid itu punya nyali untuk bergerak maju. Murid-murid punya nyali untuk memberitakan Injil yang selama ini mereka begitu khawatir, begitu takut, begitu bimbang. Mereka melihat tokoh yang dia anut, tokoh yang dia andalkan mati, tidak ada harapan. Tetapi penampakan diri Yesus menjadikan mereka kembali bangkit. Sekalipun dunia membenci dia, ketika dunia membenci mereka, orang-orang Farisi, kekaisaran Roma, mereka menganiaya sedemikian rupa dan taruhan nyawa sekalipun, tetapi mereka tahu Yesus menyertai mereka di mana mereka berada. Saudara, ketika saudara sudah mulai lemah, sudah tidak berdaya, tidak ada harapan, ketika saudara menyadari bahwa diri saudara mulai gagal, hopeless, hari ini ada hopeful. Saudara, saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara hari ini. Fenomena penampakan diri Kristus menjadikan kita tidak boleh ragu. Keraguan itu bukan bagian dari iman. Keraguan itu bagian dari perasaan. Jangan baper, jangan membawa perasaan. Bawalah iman. Orang benar hidup oleh iman, bukan oleh perasaan. Saya ingin beritahu yang kedua, fenomena penampakan Kristus itu membangkitkan kita punya nyali untuk kembali melayani, untuk kembali bergerak maju, untuk kembali memberitakan Injil dengan cara-cara modern, bukan dengan cara-cara kuno, dengan cara-cara modern. Waktu kita singkat, hari semakin senja, sebentar lagi datang malam. Kita tidak bisa lagi menginjil, kita tidak bisa lagi memberitakan kebenaran, kita tidak bisa lagi menyembah di depan umum, di muka umum. Tetapi saudara, sekarang kesempatan masih ada. Sekalipun ada begitu banyak hal yang perlu kita lakukan dengan hikmat, dengan memberitakan Injil. Artinya fenomena penampakan Kristus itu menjadikan kita tidak ragu, takut, khawatir, cemas, melainkan kita bergerak melayani Tuhan dalam segala perkara. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ketika kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan, fenomena penampakan Kristus bagi kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh lebih serius lagi dalam pengiringan kami. Kami tidak takut, khawatir, gelisah. Kami tetap maju
berjalan dengan iman bersama Tuhan. Terima kasih, berkati setiap anak-anak yang telah mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Saudara, terima kasih. Saya bersuka ketika saudara like, subscribe, dan komen. Kiranya Tuhan memberkati, haleluya, amin.